Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tafsir, perkenalkan saya Amidah Nasir Siregar dengan NIM 2415050080. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai Al-Asil versus At-Tahil versus Ad-Dakhil dalam kajian tafsir. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan contoh konkret dari al-asil, at-tahil, dan ad-dakhil. Yang pertama ada al-asil, yang secara bahasa itu berarti akar atau pondasi. Nah, dalam ilmu tafsir, al-asil adalah penafsiran yang bersumber dari jalur yang valid dan murni, seperti menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih, dan menafsirkan Al-Quran itu dengan riwayat para sahabat. Nah, contoh konkretnya apa? Contohnya seperti menafsirkan ayat-ayat hukum dengan menggunakan hadis Nabi yang mutawatir atau sahih Bukhari Muslim. Selanjutnya definisi yang kedua mengenai at-tahil adalah bentuk penafsiran berbasis ijtihad atau biasa disebut tafsir bil-ra'i, namun telah memenuhi kualifikasi ilmu yang ketat, selaras dengan kaidah bahasa Arab, dan tidak menabrak prinsip syariat. Contoh konkretnya adalah penafsiran kontemporer mengenai ayat-ayat sains atau ijtihad ilmiah yang dilakukan oleh para ulama otoritatif. Nah, selanjutnya definisi yang ketiga dari ad-dakhil ialah bermakna yang menyusup atau asing. Ini adalah noda dalam penafsiran, sebuah infiltrasi gagasan yang tidak memiliki dasar yang valid. Contoh konkret dari al-dakhil itu mengenai cerita-cerita Israiliyat. Ya, cerita-cerita Israiliyat yang berlebihan dan tidak masuk akal mengenai kisah para nabi, atau penggunaan hadis-hadis palsu atau hadis maudhu untuk mendukung kepentingan politik kelompok tertentu. Selanjutnya mengenai klasifikasi karakteristik tafsir. Nah, bagaimana sih kita mengklasifikasikan supaya ketiganya ini lebih mudah diidentifikasi? Bisa kita lihat, yang pertama ini al-asil diklasifikasikan sebagai tafsir bil-ma'thur yang sahih. Ia berdiri di atas otoritas teks suci dan transmisi yang akurat. Sementara itu, at-tahil masuk dalam klasifikasi tafsir bil-ra'i al-mamduh, biasa disebut ijtihad yang terpuji, di mana akal ini bekerja di bawah bimbingan teks. Sedangkan kebalikannya, ad-dakhil diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, dakhil fi al-ma'sur seperti hadis palsu dan riwayat batil, serta yang kedua dakhil fi al-ra'yi atau al-mazmum, biasa disebut tafsir liberal atau ekstrim yang memaksakan teks mengikuti hawa nafsu atau ideologi kelompok tanpa kaidah ilmiah. Nah, itulah tiga karakteristik dari al-asil, at-tahil, dan ad-dakhil. Berikutnya mengenai relevansi al-asil dan ad-dakhil dalam metodologi modern, semiotika atau semantika atau hermeneutika. Dari sudut pandang semantika dan semiotika, pendekatan ini berfokus pada pelacakan makna kata atau tanda pada masa teks itu lahir. Nah, di sini yang termasuk ialah konsep al-asil yang sangat sejalan dengan semantika historis, karena berupaya menjaga makna asli teks sesuai konteks budaya masa itu agar tidak terjadi anakronisme atau salah menempatkan konteks waktu. Nah, sedangkan dari sudut pandang hermeneutika mengajarkan adanya dialog antara teks, pengarang, dan pembaca. Di sini yang termasuk ialah konsep ad-dakhil yang bertindak sebagai filter kritis atau hermeneutika kecurigaan. Mengapa? Karena ketika seorang mufasir modern memasukkan bias ideologi, kepentingan politik, atau mitos ke dalam ayat Al-Quran, hermeneutika ini dan kritik ad-dakhil bersama-sama membongkar bahwa tafsir tersebut bukanlah pesan murni dari teks, melainkan manipulasi pembaca terhadap teks. Yang terakhir, kesimpulan.
Dalam membedakan al-asil, at-tahil, dan ad-dakhil bukan sekadar tugas akademis, melainkan upaya menjaga kesucian dan otentisitas pesan Al-Quran. Integrasi dengan metodologi modern seperti hermeneutika dan semantika justru memperkuat pisau analisis kita dalam menyaring arus informasi dan penafsiran di era kontemporer ini. Oleh karena itu, metodologi modern tidak hadir untuk merusak tafsir klasik, melainkan menjadi alat analisis ilmiah baru untuk membuktikan mana tafsir yang orisinal atau asil dan mana yang merupakan infiltrasi paksaan atau dakhil. Demikian presentasi dari saya, semoga video edukasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.